Ya memang gampang Islam itu Baraya. Justru kata Nabi Muhammad, yang mempersulit itu adalah yang mendapatkan dosa paling besar. Karena pada dasarnya ajaran agama Islam itu sederhana. Ajaran agama Islam itu adalah kalau Baraya berkasih sayang, Baraya masuk surga. Kalau Baraya tidak melakukan itu, Baraya masuk neraka. Kalau Baraya menemukan anjing yang kehausan, kemudian Baraya kasih minum, maka Tuhan berterima kasih kepada Baraya. Itu adalah level amalan paling tinggi derajatnya. Kalau Baraya nyiksa kucing sampai mati, maka Baraya akan masuk neraka, walaupun Baraya ibadahnya habis-habisan. Kalau Baraya misalkan ada menemukan sampah di jalan, kemudian Baraya memungutnya, kemudian membuangnya di tempat sampah, itu adalah bagian dari iman. Itu kata Nabi Muhammad jelas seperti itu. Kemudian kalau misal Baraya mengumpat, berkata kasar, menjelekkan pihak lain dengan segala rupa tuduhan dan fitnah, maka Baraya itu dikatakan tidak beriman. Itu adalah ajaran Islam yang sangat sederhana. Nah, tetapi zaman sekarang itu banyak pihak-pihak yang menginginkan Islam itu menjadi rumit, menjadi susah sedemikian sampai banyak orang yang mengatakan kamu belum bisa apa-apa kalau belum belajar sama Ustadz Anu, sama apa kayak gitulah, ngaji dulu sana, nggak ngerti apa-apa kamu. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang mempersulit ajaran agama. Bahkan saya pernah mengatakan seperti ini, kalau Baraya mau berislam, siapapun di antara Baraya mau berislam, baca hadis 10 hadis per hari aja, Bukhari Muslim gitu ya, terjemahannya nggak apa-apa kalau mau gitu ya, atau Al-Quran 10 ayat aja per hari, terjemahannya Baraya baca. Nah, seperti itu. Tetapi itu sederhana, dan itu adalah tuntutan yang paling esensial dalam ajaran agama Islam, karena kembali ke dalam Quran dan Sunnah. Tetapi banyak orang yang kemudian protes, yang mengatakan gak bisa seperti itu, harus belajar dulu sama ulama ini, harus dibimbing dulu sama ulama itu. Karena bagaimanapun Islam itu tidak bisa dipahami sesederhana itu. Islam itu gak bisa dipahami seenak kepala kita sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi saya pengen katakan Baraya bahwa salah satu mujizat dari Al-Quran itu adalah dia hudal linnas, artinya dia bisa dipahami oleh manusia. Jadi 99,9% manusia itu bisa paham ayat-ayat Al-Quran. Apakah dia profesor ataukah dia orang paling awam, dia pasti akan mengerti arti dari ayat-ayat Al-Quran. Dan itu dijanjikan seperti itu. Tapi ada orang yang ingin mempersulit ajaran agama dengan mengatakan bahwa kamu gak boleh baca Quran, gak boleh baca hadis kalau gak ada pembimbingnya. Karena nanti kamu jadi tersesat dan sebagainya. Ini sama kasusnya seperti di zaman dulu. Jadi orang-orang Hindu di zaman dulu, saya mohon maaf ya, pernah mengalami masa kemandegan ketika mereka mengatakan bahwa Weda gak boleh dibaca oleh sembarang orang. Hanya kaum Brahmana saja. Pernah ada kan zaman seperti itu, dan itu hancur peradabannya. Menjadi maju ketika muncul Upanishad. Kemudian di dunia Kristen pun hancur seperti itu di zaman kegelapan, ketika Alkitab tidak boleh dibaca oleh sembarang orang, hanya melalui orang-orang terpilih saja dari gereja. Seperti itu. Nah, orang-orang Hindu, orang-orang Kristen mengalami itu di zaman dulu. Orang-orang Islam malah mengalaminya di zaman sekarang. Kamu gak akan paham Al-Quran sebelum kamu begini-begini dan sebagainya. Padahal seluruh ahli tafsir itu mengatakan bahwa Al-Quran itu, kecuali ayat-ayat tertentu, misalkan Alif Lam Mim yang seperti itu, kecuali ayat-ayat itu semuanya bisa dipahami oleh setiap manusia. Nabi Muhammad itu melarang umat Islam untuk mempersulit ajaran agamanya. Tapi walaupun sudah diancam dengan dosa seperti itu, umat Muslim tetap cenderung untuk mempersulit ajaran agamanya, mabok agama, berlebihan, dan lain sebagainya.